Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanggal 12 Rabiul Awal 1439 Hijriah merupakan hari kelahiran Muhammad yang menjadi nabi akhir zaman, lahir dari pasangan ayah Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu Aminah. Ayahnya Abdullah telah meninggal dunia saat ibunya mengandung usia 7 bulan. Sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Sirah Nabawiyah merupakan sumber inspirasi utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya di dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Saat itu kondisi kota Mekah sedang dilanda ancaman peperangan. Pasukan Abraha al-Ashram menyerang kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah, peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun rencana Abraha gagal karena pasukannya diserang oleh burung ababil yang tiba-tiba memenuhi langit kota Mekah. Itulah salah satu peristiwa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 12 peristiwa besar yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Pasukan gajah dan burung ababil. Raja Abraha merasa kesal karena banyaknya orang yang berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah, sehingga dia membangun gereja yang megah untuk menyaingi Ka'bah. Namun gereja tersebut diabaikan, malah ada yang melemparinya dengan kotoran manusia. Raja Abraha pun merasa marah hingga memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam perjalanan, pasukan gajah Raja Abraha yang dipimpin oleh Panglima Abu Rugal diserang oleh burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas dan berpijar. 2. Api Majusi padam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, api itu mati seketika. Para pengikut Majusi berusaha menyalakan apinya, tapi tetap tidak menyala. 3. Jin tidak bisa mencuri berita. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para jin leluasa mencuri berita gaib dari langit untuk disampaikan kepada para tukang sihir. Setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jin yang berusaha mencuri dengar berita gaib dari langit akan menjumpai panah api yang akan membunuh mereka. Ketika mereka dilarang naik ke langit, maka mereka berkumpul pada iblis alaihi la'nah, raja setan. Mereka berkata, "Dahulu kami bisa naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik." Iblis menjawab, "Menyebarlah kalian di muka bumi, dari barat sampai timur, dan perhatikan dengan seksama apa yang sebenarnya telah terjadi." Mereka lalu menyebar. Setelah mengeliling bumi dari timur ke barat, sampailah mereka ke kota Mekah. Di sana tampak oleh mereka Nabi kita sedang dikelilingi para malaikat, dan memancar cahaya dari dirinya hingga mencuat ke langit, sedangkan para malaikat-malaikat itu saling memberi ucapan selamat satu dengan yang lain. Kemudian setan-setan itu kembali menghadap iblis, sambil menceritakan semua apa yang telah mereka saksikan itu. Maka iblis pun berteriak dengan suara yang sangat keras, "Telah keluar ayatul alam dan rahmat bagi Bani Adam, karena itulah kalian telah dicegah untuk naik ke langit, tempat pandangannya dan pandangan umatnya." 4. Bintang besar bercahaya. Para ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, melihat bintang besar dan bercahaya seperti berlensa tepat di hari kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya bintang itu tidak pernah terlihat. Di antara mereka ada yang berseru, "Nabi penutup zaman sudah lahir." Kabul Akhbara berkata, "Saya telah melihat di dalam Taurat bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kaum Musa tentang saat keluarnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bintang tetap yang telah kamu ketahui itu, bila ia bergerak dari tempatnya menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, bintang itu pun bergerak dan pindah dari tempat asalnya."
Maka orang-orang Yahudi itu semuanya mengetahui bahwa Rasul yang diberitakan Allah itu telah lahir ke dunia, namun mereka merahasiakan disebabkan kedengkian mereka juga. 5. Salam burung-burung. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, burung-burung indah berterbangan di atas langit Mekah dan berkicau seolah memberi salam sejahtera kepada Nabi akhir zaman. 6. Pohon kurma kering kembali berbuah. Dalam Injil, kitab suci Nabi Isa alaihissalam, digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya apabila pohon kurma kering mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya Rasulullah ke dunia. Ketika Rasulullah SAW lahir, pohon kurma yang kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah. Melihat hal itu, orang-orang Nasrani itu pun mengetahui bahwa Rasul yang dijanjikan Allah di dalam kitab Injil itu telah lahir ke dunia. Tetapi hal itu mereka rahasiakan, disebabkan kedengkian mereka juga. Hal itu benar terjadi, namun orang-orang Yahudi menyembunyikannya karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Bani Israel. 7. Mata air kering memancar kembali. Di kitab Zabur, kitab suci Nabi Daud alaihissalam, dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW telah lahir ke dunia. Karena kedengkian orang-orang Yahudi juga menyembunyikan tanda-tanda yang mereka ketahui. 8. Berhala bersujud. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abdul Muthalib berkata, sewaktuku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah, Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir, dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada Zat yang merajai alam ini. 9. Suara dari Ka'bah. Ada suara lain dari Ka'bah saat Rasulullah SAW lahir. Antara lain berbunyi, katakanlah telah datang kebenaran Islam, dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. 10. Aminah tidak merasa letih. Selama mengandung Muhammad SAW, Aminah sang ibunda tidak merasa letih akibat kandungannya. Padahal setiap wanita yang hamil selalu merasa letih karena kandungannya. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya, Qisyasul Anbiya, bahwa ketika Aminah mengandung Rasulullah SAW, sama sekali ia tidak merasa kesulitan maupun kepayahan sebagaimana wanita umumnya yang mengandung. Ia juga menyatakan bahwa selama mengandung Rasulullah SAW, dalam mimpinya ia senantiasa didatangi para nabi-nabi terdahulu, dari sejak bulan pertama, yaitu bulan Rajab, hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Bulan ke-1 didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi pemimpin agama yang besar. Bulan kedua didatangi Nabi Idris alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan mendapat derajat paling tinggi di sisi Allah. Bulan ketiga didatangi Nabi Nuh alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Bulan keempat didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh pangkat dan derajat yang besar di sisi Allah. Bulan kelima didatangi Nabi Ismail alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki kehebatan dan mukjizat yang besar. Bulan keenam didatangi Nabi Musa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh derajat yang besar di sisi Allah. Bulan ketujuh didatangi Nabi Daud alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki syafaat dan telaga Kausar.
Bulan ke-8 didatangi Nabi Sulaiman alaihi salam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Bulan ke-9 didatangi Nabi Isa alaihi salam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan membawa Al-Quran yang diridhoi. Semua nabi-nabi yang hadir di mimpi Aminah itu sama-sama berpesan kepadanya bahwa jika telah lahir, namai anak itu dengan nama Muhammad yang artinya terpuji karena anak itu akan menjadi makhluk yang paling terpuji di dunia dan akhirat. Firasat mengenai penamaan Muhammad itu pun terbersit di hati mertuanya, Abdul Muthalib, sehingga ketika Rasulullah lahir, Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masyarakat Mekah bertanya mengapa ia dinamai Muhammad bukan nama para leluhur-leluhurnya, maka Abdul Muthalib menjawab, aku berharap ia akan menjadi orang yang terpuji di dunia dan akhirat. 11. Tamu agung penghuni surga. Aminah merasakan tanda-tanda akan melahirkan secara tiba-tiba pada malam hari. Pada saat itu mertuanya Abdul Muthalib sedang pergi ke Masjidil Haram. Sementara Abdullah suaminya sudah meninggal dunia. Kemudian, datang banyak wanita cantik. Ada dua wanita yang jadi perhatian Aminah, mereka memberi salam dan menyebut dirinya Asia, istri Raja Fir'aun, dan Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. 12. Aminah tidak merasa sakit. Aminah tidak merasa sakit layaknya wanita yang melahirkan. Padahal saat itu belum ada obat bius sehingga melahirkan benar-benar secara alami. Begitulah kisah-kisah istimewa dan ajaib yang melingkupi. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.